Bayhaqi wa Nabi Hurairah riwayat wa Tabrani dan riwayat sebuah Imam At-Tabrani wal Bayhaqi dan Imam Al-Bayhaqi an Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ma ubudallahu bi syai'in afdala min al-fiqh fi din ma ubida rahatin sembah ma ubida rahatin sembah sallallahu Allah bi syai'in kelawan suci ayu ibadatin minal ibadat tidak ada cara ibadah yang paling istimewa afdala kang luwih utama afdala kang luwih utama bisyai'in kelawan suci afdala kang luwih utama minal fikhi tinimbang paham tinimbang dibinau fikih tinimbang belajar fikih katakan tinimbang ngaji fikih dalam katakan agama ini dalam katakan agama tidak ada cara ibadah yang jauh lebih efektif, lebih menarik, lebih istimewa melebihi ngaji. Apapun di sini Mbak Esa mengatakan karena ada al-ibadat yatawaqqafu ala ma'rifatil fiqh, karena tidak ada cara apapun untuk kita beribadah kecuali memahami aturan-aturan yang ada. Sebagaimana sama-sama kita tahu bahwa syariat agama Islam, syariat itu apa? Seingat saya Syekh Abu Bakar Sabah mengatakan Asy-syariah wujudul af'al wa tarkuha li wajhillahi ta'ala bi syartil ilmi wa wasitatil usulil ulama. Syariat itu adalah sebuah perilaku atau kegiatan apapun atau tidak melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan di sana ada keilmuannya diwasitatil usuli wal ulama, yang mana bolehnya, harusnya, sebaiknya dikerjakan atau tidak bolehnya, seharusnya haram dikerjakan, itu semuanya karena arahan atau perintah dari para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalur ulama. Itulah kenapa kemudian kita semua tidak bisa menerima syariat di ghairi salaf, karena keilmuan itu sendiri kemudian yang menyampaikan keilmuan itu juga harus ada. Juga pembenaran apa yang disampaikan ini yang disampaikan oleh Syekh Ihsan di anna ada al-ibadah yatawaqqaf ala ma'rifatil fiqh, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa kita paham keilmuannya, dasar-dasarnya, karena wajibat wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu makdudatun la tuqbal wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, semua orang yang melakukan apapun tanpa keilmuan, semua yang dia kerjakan itu semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau yang saya sampaikan tadi, kenapa harus biwasitatil rusuli wal ulama? Karena waniyatun wa qaulun summa fi'lu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbal. Jangankan apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, hanya sekedar niatan kita saja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, maka itu semuanya tidak diterima. Pengetahuan kita akan apakah ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, yang secara otomatis berarti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jalurnya pasti ulama-ulama, santri-santri dengan Nabi, yakni para sahabat, santri-santri sahabat, yakni tabi'in, santri-santri lagi yang dari tabi'in, para guru kita, dan kemudian nyampe. Walau harus tahu kita sabar biasa nih ya khutbah. Casing soleh itu sedikit lebih mudah untuk diterima, dipercaya daripada kursi tampilannya tidak jelas. Permasalahan tampilan seperti ini kadang menguasai hatinya al-abid al-jahil. Kadang-kadang tampilan baik ini membuat abid jahil itu merasa luar biasa. Padahal ini semuanya hanya kendaraan yang dikemudikan oleh zina alladzi zayyana lana syirk. Lianna la ya'rifu kaifa huwa maqam. Dia enggak ngerti bahwa setan itu dia luwih khusus dengan dia enggak ngerti bahwa jutaan tahun yang lalu rajanya setan iblis itu pun super khusus, bahkan ngaruh. Terus kamu kan ini sama kalau pengen singkatnya dari barisan ini. Orang baik tapi bodoh itu suka merasa baik. Terus wong apik tapi goblok itu suka punya perasaan dia baik. Padahal ketika dia memiliki perasaan itu, ya itu awal keburukan. Paham ya? Kita kalau pengen jelas ini tapi nggak paham. Kalau sekarang ini malah gampang paham. Nah, padahal perasaan dia sudah mendapatkan derajat tertentu, mendapatkan karomah tertentu, mendapatkan keistimewaan tertentu di sisi Allah, yang membuatlah tanpa umat dan ibadah, yang membuat semua ibadah ini tidak ada gunanya, karena dia lupa bahwa semua kebaikan yang mungkin atau bisa kita lakukan itu murni Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kita, menata kita di masjid. Dia merasa bahwa ibadahnya adalah segala-galanya. Dia merasa bahwa kebaikannya adalah top. Sambil walikulli syai'in lan bisa saben suci imadun utami jaga. Walikulli syai'in lan iku tetep bisa saben suci imadun utami jaga. Wa imadun hadal dini utami jaga ini adalah agama iku al-fiqhu. Iku al-fiqhu. Semua hal itu butuh pilah, dan pilah agama yang dia memang maka deh sampai jadi punen-punen santri uang sih paham kok itu kembali lagi terus macak susu model apa itu kayak tahu aja kemarahan kembali kok batu pancing idza ma'tazza bil ilmi fa ilmul fiqhi awla bil ijazi. Idza ma'tazza bil ilmi fa ilmul fiqhi awla bil ijazi. Kalau seorang santri pengen sombong, ya hanya pakai jalur satu-satunya untuk sombong.
Kalau santri ingin meleleh, di gaya-gayaan semua gawe TikTok atau gawe Instagram, pakai baju masalah. Padahal gue coba dulu santri ini, awalmu ngerti, gue paling mangan orang kecak, itu langsung terakhir ngomong. Mau cari takbir langsung terakhir. Lu tenang nih, aku kenalnya dulu, santri kosong, nyapo. Aku dulu mau ngedit motor takbir, celopet. Tadi itu lah, ini gak bohong, ya kan dia pakai apa-apa. Menarik-narik. Ayo menjadi satu-satunya jadi dijual bagi seorang santri. Jadi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik daripada sebuah ketaatan yang hanya mengakibatkan kesombongan dan merasa paling baik paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kamu jangan lupa bahwa at-ta'ah allati turisu al-hudin bisa khairun minal maksiyah allati turisu al-hudin bisa. Tapi itu sadar, berarti gitu loh. Oh, berarti daripada kiai-kiai sekecil ngaji kan siapa awal itu ya kira-kira aja, itu awal tuh langsung ngerokok itu perasaan aja. Nah dia nyapu api kan dia kan mending lagi dulu jauh berarti enaknya kita dulu rusak saya api. Tidak begitu saudara, kamusnya nggak gitu, kalau suatunya nggak gitu, karena sebetulnya apa itu alladzi al-bisa itu tetap khairun minat ta'ah alladzi al-bisa. Sebuah ketaatan kepada Allah tapi terus membuat kita semakin rendah hati, semakin sadar diri bahwa kita semua ini tidak pantas sebetulnya untuk menjadi orang tua, dan kita tidak sepakat itu sebetulnya. Itu tetap jauh lebih baik daripada kemaksiatan yang mengakibatkan penyesalan dan kemudian ketaubatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, kan awal itu sampai itu jauh lebih baik, tetepan hati apa-apa nih, hati bangga daripada awal itu sih. Hari ini masih terus berupaya untuk mencoba. Jadi kalau ada sampean kan pelakunya jauh lebih lalu berusaha menjadi maksiat kan sih. Awasat dengan waftikar. Tapi ya jangan sampai kemudian kita punya perasaan itu kecil pak kecil api terus kalah ya enggak kalah maka kita tahu maksiat ya kata oh dari itu saudara kamusnya enggak begitu. Makanya yang harus kita ingat betul ini penting, ini harus menjadi catatan ini harus menjadi catatan kita apa yang disampaikan oleh Sayyidina Siddiq radhiyallahu ta'ala. Inna Allah azza wa jalla yaghfiru al-kabair ala al-nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mudah untuk memaafkan dosa-dosa besar yang pernah atau mungkin pernah kita lakukan. Jangan sekali-kali kita putus asa untuk mendapatkan rahmat. Tapi wa yu'adzibu al-kabair ala al-taghfir. Tapi kamu jangan lupa Allah juga sangat mungkin untuk memasukkan kita ke dalam neraka yang paling dalam, yang paling mengerikan hanya karena dosa kecil yang pernah. Makanya jangan sampai kemudian kita sembrono pada dua dosa gede aja putus asa, dua dosa cilik aja kemeleleh. Apa kasar udah peningkatan? Aku kan ngerasani wong ngerasani meletak dasi wong mana? Mulai kapan meletak dasi wong itu cilik? Gak tahu, aku gak tahu makan itu. Aku gak tahu, aku gak tahu makan itu. Karena makan hidup-hidup. Cuma kayak aku ngenteni mati. Cuma kamu tahu kancane ngenteni mati. Kok kancamu jadi sehat mau untal? Terakhir waktu itu tidak melakukan apa-apa saudara. Perasaan tidak melakukan apa-apa. Muslim, paham? Oke.
Itu bumi jebel bilang kowe nek dadi kiai yo sak kabeh dhewe. Kalau kiai pokok, wis pokok kita pengen iki yo gak malah kowe goblok. Ya isa kan. Kamu mendapatkan pendapat ini dari mana? Pulang, salah. Pendapat yang benar adalah pendapat yang saya bacakan. Pendapat yang kiai ini, beliau kan, khotbah Habib. Beliau sesat. Jangan, la takunu min jabal. Fala yakuma ilmukum min jabal. Kalau kamu jadi kiai sing sakar wiji, maka banyak hal yang akan banyak potensi yang ada. Di antaranya, kamu tidak akan didengarkan orang. Ketika kamu tidak didengarkan orang, maka jariah dulu akan terputus di kamu. Teman paham nggak maksudnya? Al-wasitah bainal murid wa syai'ihi itu kan nasy'u ulumihi wa sayya ala manhajihi. Cara kita menyambung hubungan kita dengan guru-guru kita adalah memastikan bahwa keilmuan yang kita dapatkan dari guru-guru kita gedok keluarkan, kita gedok keluarkan malah gedok beda. Orang Jawa itu macam bahasa kiri gedok sampai gedok itu beda tak? Iya tak? Gedok keluarkan itu kita teruskan kita bagi dengan orang lain. Lah kalau kamu secara personal tidak diterima oleh masyarakat kamu, maka apa yang bisa kamu lakukan untuk menggedok keluarkan lagi? Apa nanti bahasa Indonesia? Dia semua kuih pokoknya. Cara utama kita bisa menyampaikan apa yang penting dari keilmuan guru-guru kita yang merupakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah mudahnya kita diterima di tengah-tengah masyarakat. Kalau kamu kemudian muncul boyong di tengah-tengah masyarakat dan pribadimu bukan pribadi yang menarik, bukan ilmu makhluk kalau kata Rasulullah, bukan orang yang menarik dan layak diikuti, maka bagaimana kemudian keilmuan ini bisa disebarkan dengan baik? Malah ilmu yang sangat penting yang harus diterima oleh masyarakat tidak bisa disampaikan karena kegoblokan sebab goblok. Goblok paling goblok apa dia ini mau coba apa bijak itu jahil paling goblok. Paling mau kan jahul super goblok. Ini kita pengen ngomong ke usaha aku susi mencari ngomong gak untuk tapi gak kuat. Hanya kita pengen ngomong sama. Iya Pak. Hanya kita pengen yang salah, kelompok yang keliru, kemudian dia marah-marah di sana, bahkan misal-misal di sana, menuding sana sesat, itu sesat. Pak Alam anda maklum, yakinilah bahwa ini jelas niatnya salah dari awal. Pokok gue bila orang dia kok senengannya adu-adu, senengannya nolok nyobong, kemudian menghadirkan satu kelompok tertentu, kamu harus tahu dia sudah salah niat dari awal. Dia dari Imam Malik dulu dahulu. Kamu mau jangan itu dahulu. Enggak itu dahulu. Orang itu Jawa kadang satu malah nggak. Tapi dahulu ya sebenarnya lagi kan pas betul-betul tahu. Dan yang saya goblok-goblok ada di depan saya, tidak ada di YouTube manapun. Di mengarpu itu, di sawah berdiri itu. Ya ini coba yang ngalim tapi. Kalau tak yo. Ini anal hak la yahtaju ila hada. Yakfi al-haq an tasdah hatta yustajab. Karena kebenaran tidak butuh untuk kemudian mengotot. Apalagi sampai kebenaran tidak butuh untuk merendahkan yang lain, untuk menyalahkan. Dari awal kita harus ingat bahwa kita ngaji di sini tidak untuk mengoreksi siapapun, tapi hanya untuk mengoreksi diri kita sendiri, untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri, bukan siapapun di antara kita, teman kita, saudara kita, apalagi orang yang kita tidak kenal. Paham gak saudara? Semua nunggu itu, ngaji dulu. Sebuah tujuan di sini. Apapun, laisal mu'min bitta'an walal lahan walal fahish.
Apapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidak mungkin orang itu memiliki keimanan yang istimewa ketika tidak memiliki watak suka mengolok-olok orang lain, suka merendahkan orang lain, suka mematikan karakter orang lain. Pokoknya wahya ulama ya Muhammad ya hamu man fil ardi ya hamkum man fis sama. Belajarlah untuk membangun kasih sayang di antara sesama. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Diupahnya pada apa ini? Diwujudkan sebagai sosok yu'annisu haling-haling ilmu yang alim, yu'annisu haling-haling ilmu yang alim ila yaumil kiamat itu mengkotir dia wa yadra'u dan nolak ilmu anhu saking alim awamal abdi ilmi kegemen alim. Nah ini sekarang kemelo ini. Nah ini awak dibilang alim ke kantor putu. Nah ini loh ya, khusus ini loh ya. Karena ternyata hanya beberapa kelompok tertentu di antaranya adalah al-alim. Yang alim itu ini wafat, maka ilmunya akan dibentuk atau dijelmakan sebagai sosok yang terus menemani kiai, menemani alim. Tidak hanya itu, dialah yang bertugas untuk menyingkirkan hewan-hewan yang akan mencoba memakan jasadnya alim kamu. Tapi apa maksudnya nggak ya? Ini menyebabkan alim itu utuh jasadnya, nanti buat dimakamnya. Nanti alim bebas sama alim ini masih berasa belum. Nah, alim ini sangat menarik. Berarti lagi itu dari itu bukan asli ada nih om ada nih gratisan nih kamu polisi ada nih kau usah sama kau usah salah apa belum oke sudah semua alim panjang mendapatkan banyak istilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa Abu Syekh penjelasannya sebuah Imam Abu Syekh asmanya Abdullah bin Hibban wa Taimiyyu dan Imam Al-Taimiyyu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma idza ijtama'a ay kalau dikumpul sebuah alim wong alim wal abid lan wong ahli ibadah ala sirat ing atas itu idza ijtama'a kalau dikumpul sebuah alim wong alim wal abid lan wong ahli ibadah ala sirat ing atas itu kira mengatakan tauhid al-abid ma'iwang al-ibadah udkhulil jannah wa tanaham bi ibadati udkhul majlisira al-jannah ing dalam swarga wa tanaham lan enak anusira bi ibadatika sebab ibadah. Besok ketika semuanya antri dibilang alim berhabib maka yang abid itu masuk Bapak, menurut Bapak ini kusipul monggo kita akan buat kenikmatan di dalam sana pun monggo tapi wakil lagi dari wakil alim maring alim kif mandikosi guna di dalam kehidupan guna wasfaq dan nulu manusia liman maring uang ahbabta kang ngarepake sira iman ai ahbabta kang demen sapa sira ai arep dadi maknane langsung ahbabta kang ngarepake sira iman ai arep fa inna ka kana sabana sira iku la tasfa'u wa an nulungi sira ahadin maring wong siji illa syuffita angin den tompo pitulungi sira illa syuffita angin den tompo syafaat bersamaan. Bagaimana mau jumeneng sebuah alim maka yai tinggal gon jumenengin pohon. Ya. Inilah kenapa kemudian saya tadi ngomong, nah iso apa juga bisa suri.
Nah ya, lama. Ini posisi kita sudah lolos di atas sini, di depan pintu surga. Nek konangan kenalin umatnya waktu ada. Itu ternyata gak langsung lebu, panik sih bro. Give guna wasfaq liman ahbab. Give guna wasfaq liman ahbab. Nek wong abih ibadah khusyuk, iku pancen ning dunya sing pikir awake dhewe. Jamaah mujahadah poso, jamaah mujahadah poso, jamaah mujahadah poso. Tapi wong alim itu kan ning dunya sing dipikir teman, paham? Makanya nyapa sebabnya awak dhewe dari kiai aku, kowe aku bagi aku kiai. Sebenarnya jelas kan dari pikiran umat. Bagus sekali dari kiai yang sangat sangat ingin untuk terus bermanfaat bahkan ya turuti betul kecil mandiri dari jadi manusia dari dengan sistem sampai dengan dan dokter. Iya jelas rombongan yang mau tak? Itu kita panjang lebar itu bapak. Jadi apa yang diri sensitif dengan kembali. Itu apa yang mesti mulai kembali? Biasa orang. Biasanya aku gak biasanya apa? Mumpung itu haji gratis, umroh gratis, kenapa gak mulai aja? Malam berapa panjang? Mulai soal gaya-gaya, aku kan orang bayar dulu. Pada malam aja kali putar boleh siaga di mana? Pada gratis. Makanya aku mau kenal itu. Bahkan terus mulai balik, terus mulai makan, masih mulai maknina. Paling tidak terus para obat tapi pas waktu pokok. Ya harus kita ngomongnya ini apa? Anu berkata jawab pertanyaan itu sebelum itu. Oh oke. Ini mau baca apa nih? Tetap fokusnya tetap visual. Mutabat. Maka ini jangan sampai merisaukan sesuatu yang tidak dalam jangkauannya. Jadi tidak perlu untuk merisaukan sesuatu yang kita tidak mampu mengendalikan. Kita hanya diminta untuk terus berhati-hati, tapi semuanya sudah ada yang mata, ada yang hati. Agrimu al-ulama, agrimu mulia nasihat al-ulama. Jadi dari tadi Nabi, agrimu al-ulama, mulia nasihat al-ulama, itu orang ulama. Fa'ilahu qawlasakna al-ulama itu rasul al-anbiya ahli waris ulama. Kama mengkau tadi sebuah itu agamahu mulia agilman ing al-ulama, fakat agama mengkau mulia agil. Kalau mengkau itu rasul utusannya Allah. Siapapun yang punya kemampuan atau mau untuk memuliakan maka dia kaya memuliakan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang seperti itu, artinya di walhasil yang kedepan bukan hanya ulang ikram al-ikram memuliakan ibadah seperti siapa. Amalna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Munazzilan Nas Manazzilan. Kita semua ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memosisikan semua orang sesuai keadaan Al-Munazzilan Manazzilan. Kemudian pun mau bahwa para ulama itu memang punya kelebihan untuk diistimewakan. Bahkan Rasulullah sendiri tidak semua para sahabat itu dihukumi sama, paham? Ketika Rasulullah memakamkan pahlawan-pahlawan Uhud, pahlawan-pahlawan yang gugur di perang Uhud, itu Rasulullah kan selalu bertanya, ini yang mana yang paling alim, mana yang paling alim. Ketika dijawab ini, itu selalu diceritakan untuk tahun depan. Contohnya paling kulon, artinya ini memang begitu, Pak.